Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali saudara di hari yang indah ini kita bertemu di channel Robert W. di Minute with God. Pada kesempatan yang indah ini izinkan saya membagikan firman Tuhan mengenai sebuah hal yang sederhana namun memiliki ungkapan yang sederhana namun memiliki makna yang luar biasa. Ungkapan ini dilontarkan oleh seorang raja yang sangat disegani pada saat itu, yaitu Raja Daud. Ungkapan ini berbunyi demikian, saudara. Siapakah aku? Ya, siapakah aku? Pada saat itu Raja Daud mendapat pernyataan dari Tuhan lewat Nabi Nathan bahwa janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupannya. Tahtanya akan dikokohkan selama-lamanya. Tahta kerajaannya akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Bahkan lebih daripada itu, kasih setia Tuhan tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah hilang daripadanya dan dari semua keturunannya, saudara. Sungguh luar biasa sekali. Oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Who am I? Siapakah aku? Ya, siapakah aku? Sebuah pernyataan yang sangat sederhana. Sekali lagi saudara, pernyataan yang sangat sederhana, namun di balik sebuah kata-kata yang singkat itu memiliki makna yang sangat luar biasa yang dapat menggugah kita, bukan hanya kita, tapi juga menggugah hati Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita lanjutkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Who am I? Who am I? Siapakah aku? Ya, firman ini terambil di dalam 2 Samuel, saudara. Dalam 2 Samuel 7 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini? Ya, sekali lagi saya bacakan. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ya, luar biasa, saudara. Seorang raja yang pada saat itu sedang dalam puncak-puncak kejayaannya, dia masih menyadari betapa dia tidak berdaya tanpa Tuhan. Dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga Raja Daud ini berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sedemikian ini. Sungguh luar biasa sekali saudara. Pernyataan dari seorang raja yang sangat luar biasa pada saat itu. Yang sangat disegani. Bukan hanya oleh rakyatnya, juga oleh lawan-lawannya pada saat itu. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, versi Inggris, Bible versi Inggris, dalam 2 Samuel 7 ayat 18, demikian bunyinya. Then David the king went into and took his seat before the Lord and said, who am I, O Lord God? Who am I, O Lord God? And what is my family that you have been my guide till now? Wise. Luar biasa saudara, pernyataan dari Daud ini, seorang raja. Dia masih mengatakan kepada Tuhannya, dia masih menyadari bahwa dia memiliki Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupnya, yang menyertai dia, menyertai keluarganya sampai saat itu saudara. Sehingga dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Who am I, Lord God? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau menyertai sampai sedemikian ini. Ini adalah sebuah pernyataan, saudara, yang saya katakan lagi sangat sederhana, namun memiliki makna dan menggugah hati bagi setiap orang yang membacanya. Bukan hanya kita yang mendengarnya, tapi ini juga akan menggugah hati Tuhan.
sehingga Tuhan benar-benar menyatakan perjanjiannya pada keturunannya, pada kerajaannya, mengokohkan kerajaannya, dan menyatakan kasih setianya kepada semua keturunannya, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Sangat luar biasa sekali makna dari ucapan Daud yang sederhana ini, saudara. Kita akan detailkan. Yang pertama, saudara, makna ucapan Daud ini mengisyaratkan apa? Makna ucapan Daud ini mengisyaratkan bahwa dia adalah orang yang menyadari keberadaannya itu karena Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri. Saya ulangi lagi, saudara, bahwa ucapan Daud yang mengatakan, "Who am I? Siapakah aku ini Tuhan?" Itu mengisyaratkan bahwa dia menyadari, Raja Daud adalah orang yang menyadari keberadaannya karena Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri, saudara. Haleluya, amin. Jelas, sangat jelas, saudara. Inilah yang dikehendaki Tuhan, bahwa kita harus menyadari bahwa apa yang kita dapatkan semuanya ini bukan oleh karena kekuatan kita. Dan keberadaan kita ini juga bukan karena kekuatan kita, tapi ada sebuah kekuatan di atas hidup kita yang lebih daripada segala-segalanya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 8 ayat 17-18. Saya akan bacakan, saudara. Firman Tuhan begini bunyinya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, Tuhan sendiri sudah mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, pencapaian-pencapaian apa, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, apapun itu, usaha, bisnis yang saat ini kita dapatkan, itu bukan oleh karena kekuatan kita, saudara. Kita harus menyadari ini. Karena ini adalah perintah Tuhan, ini adalah reminder dari Tuhan. Bahwa di balik pencapaian kita, di balik keberadaan kita saat ini, semuanya oleh karena Tuhan. Amin. Haleluya. Mengapa Tuhan mengingatkan ini, saudara? Karena Tuhan tahu kita adalah manusia daging. Manusia daging yang cenderung jatuh di dalam dosa kesombongan. Bukankah begitu, saudara? Betapa banyak, saudara. Betapa banyak. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Banyak orang-orang yang di dalam Tuhan. Mungkin kita bisa lihat saja di sekitar kita. Mereka yang membangga-banggakan pencapaian mereka. Ini karena kekuatanku, ini karena kepandaianku, ini karena ketenaranku, ini oleh karena kemolekan wajahku, dan sebagainya, saudara. Sehingga mereka lupa bahwa semua itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua itu oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh semuanya itu. Sungguh, saudara-saudara, sangat mengenaskan sekali bila kita tidak menyadari bahwa apapun saat ini kita peroleh, itu semuanya karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita mencapai, memperoleh yang saat ini kita dapatkan, saudara. Haleluya, amin. Ini yang kita harus ingat, saudara. Kalau Raja Daud aja demikian besarnya, demikian dengan penuh kejayaannya, masih menyadari keterbatasannya. Kok kita, saudara, mau menyombongkan apa yang kita miliki saat ini? Kita tidak apa-apanya, saudara. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jangankan di hadapan Raja Daud pada saat itu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kekayaan, kemewahan hidup, ketenaran, tidak
Tidak ada apa-apanya. Apa yang perlu kita sombongkan, saudara? Oleh karena itu kita harus mengingat satu hal. Memang tidak mudah, saudara, menundukkan roh kesombongan. Tidak mudah, karena kita adalah manusia daging yang cenderung untuk jatuh di dalam dosa kesombongan. Ini, saudara, yang harus kita ingat. Oleh karena itu, maka kita harus mengingat satu hal agar kita mau merendahkan diri, saudara. Kita mau tahu siapakah sejatinya kita ini. Oleh karena satu yang harus kita ingat, yaitu apa? Bahwa kita ini adalah bejana tanah, saudara. Tidak lebih dari bejana tanah. Saudara tahu bejana tanah? Bejana tanah itu adalah sebuah bentuk misalnya vas bunga, misalnya apalagi hiasan-hiasan yang dari tanah liat yang dibentuk oleh seorang penjunan, saudara. Sedemikian bagusnya agar bejana itu dapat dipajang di ruang tamu, mungkin di taman, di lobi, di dimanapun, saudara, yang banyak dapat menarik perhatian semua orang yang melihat. Tujuannya itu, saudara, bejana tanah itu pasti ditaruh oleh orang yang memiliki di sebuah tempat di mana orang dapat melihat. Melihat apa? Orang melihat dan tertarik kepada apa? Kepada keelokannya, apa lagi, saudara? Kepada kecantikannya. Coba, saudara, kalau saudara lihat, bila saudara memiliki, katakanlah ini Gucci atau keramik yang demikian mahal, saudara pasti akan menaruh itu di ruang tamu. Saudara tidak akan menaruh itu di dapur, saudara. Saudara tidak akan menaruh itu di sembarang tempat karena tidak akan terlihat. Tidak akan terlihat. Pasti saudara akan menaruh itu bejana yang cantik itu, yang dari keramik, apalagi sudah dibentuk, dicat, mengkilat, diglasur, katakanlah, sehingga menjadi bejana yang cantik, saudara. Sehingga apa? Semua orang melihat akan tertarik, terpukau, terkagum-kagum oleh karena melihat bejana yang ada di hadapannya. Mereka tidak sadar, saudara. Mereka tidak sadar di balik bejana itu hanya sebuah tanah liat. Bukan bejananya yang harusnya sebenarnya dikagumi. Tapi siapakah yang menjadikan, atau siapakah penjunannya yang menjadikan bejana itu sedemikian cantik dan mempesona, saudara. Itu, saudara. Itu filosofi dari bejana tanah. Jadi sebenarnya bukan bejananya yang dikagumi. Harusnya adalah siapakah yang menjadikan bejana itu sedemikian memukau, saudara. Siapakah yang menjadikan kita ini sedemikian memukau dan dikagumi banyak orang. Bukan kita yang dikagumi, saudara. Bukan hidup kita yang dikagumi. Tapi di balik hidup kita ada seorang penjunan yang begitu ahli membentuk kita menjadi bejana sehingga bisa dipandang oleh orang. Haleluya, amin. Nah, itu yang harus kita ingat, saudara. Bahwa tidak lebih. Kita ini semua adalah bejana tanah. Apa itu bejana tanah? Bejana tanah itu memiliki satu sifat: mudah retak, lemah, rapuh, saudara. Kalau saudara lihat, betapapun eloknya, betapapun cantiknya itu yang namanya bejana atau guci yang ada di ruang tamu saudara. Ketika saudara senggol saja, saudara mungkin sentuh saja, mungkin itu potensi untuk retak, untuk pecah, itu sungguh besar. Oleh karena saudara pasti akan menyayangi itu namanya benda itu. Bukankah begitu, saudara?
Bukankah begitu? Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang rapuh, lemah, mudah retak, maka tidak ada lagi yang perlu kita sombongkan, saudara. Dan kita harus benar menyadari di balik kehidupan kita yang retak, yang lemah, dan mudah rapuh, dan mudah retak ini, ada sebuah kekuatan yang menjaga hidup kita ini. Itu yang harus kita sadari, saudara. Dan kekuatan itu adalah kekuatan dari seorang penjunan yang luar biasa, tidak lain adalah Tuhan Allah kita. Di dalam Yeremia 18 ayat 6, saudara, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita ini adalah bencana tanah liat. Dalam Yeremia 18 ayat 6, bunyinya demikian. Masakan aku, ini Tuhan berfirman, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat, sekali lagi, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya. Inilah peringatan dari Tuhan, saudara. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, hidup kita ini seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Saudara, kalau Tuhan mau hari ini habis-habis, saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita mau berontak bagaimana, kita mau protes bagaimana. Kalau Tuhan sudah membentuk di tangannya tanah liat atau hidup kita ini, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, saudara. Inilah, saudara, remindering dari Tuhan, peringatan dari Tuhan, bahwa kita ini adalah tanah, hanya segumpal tanah, bencana tanah, di tangan tukang periuk, di tangan Tuhan. Tidak lebih, saudara. Tuhan mau bentuk apa? Mau bentuk vas bunga, mau bentuk menjadi pot, mau bentuk lagi menjadi apa, hiasan. Itu adalah urusannya Tuhan. Itu adalah, apalagi saudara-saudara, itu adalah kuasa dari Tuhan, itu adalah rencana dari Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak kita tidak bisa untuk menghindarinya. Amin, saudara. Itulah yang harus kita sadari agar kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan, bahwa kita ini sesungguhnya adalah bencana tanah yang mudah retak, lemah, dan rapuh, sehingga digambarkan bahwa kita ini adalah tanah liat di tangan tukang periuk. Apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, kita tidak bisa berontak, kita tidak bisa protes, kita tidak bisa klaim dan sebagainya. Dan mau tidak mau, kita harus berserah, menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini, semuanya yang kita miliki, bahkan di dalam tangan Tuhan sebagai penjunan kita. Haleluya, ini saudara, ini yang harus kita, poin ini yang harus kita garis bawahi, bahwa kita adalah bencana tanah. Kemudian saudara, saya lanjutkan lagi. Mana ucapan Daud itu mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan apa, saudara? Bahwa dia adalah orang yang rendah hati, ya kebalikannya lagi, saudara-saudara, dari orang yang tinggi hati. Bahwa Daud dengan mengatakan, who am I, siapakah aku ini Tuhan, itu dia mengatakan, mengisyaratkan bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Kerendahan hati dalam bahasa Ibrani, berasal dari kata dasar anak, yang berarti dibuat menderita, direndahkan, ditindas. Dua kata kerja Ibrani lain yang berkaitan dengan kerendahan hati adalah kana. Artinya apa, saudara? Kana artinya menundukkan diri. Haleluya, saudara. Jadi di dalam ungkapan Daud mengatakan who am I, di situ mengisyaratkan bahwa ada penundukan diri, walaupun dia seorang raja, yang saat itu sangat disegani oleh rakyatnya, bahkan oleh lawan-lawannya, tapi dia menundukkan dirinya
kepada sebuah kekuatan, sebuah kuasa yang di atasnya, yang lebih daripada kekuasaannya pada saat itu. Itu ya saudara harus kita kita ambil makna dari ucapan Daud WMA ini. Itu adalah orang yang mengisyaratkan, makna ucapan itu mengisyaratkan pada orang yang memiliki kerendahan hati, saudara. Daud ini memiliki kerendahan hati. Karena apa? Karena dia tahu, saudara, dari mana dia berasal. Dan ciri-ciri orang rendah hati itu apa, saudara? Ciri-ciri orang rendah hati itu bergantung kepada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Saudara, ayat firman Tuhan yang sungguh sangat terkenal, sering kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ciri-ciri rendah hati itu bergantung kepada kekuatan Tuhan, bukan kepada kekuatannya sendiri. Mengandalkan Tuhan itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa, saudara. Tidak berbuat apa-apa. Tapi mengandalkan Tuhan itu artinya kita tetap melakukan bagian kita. Namun, di situ dikatakan, kita meletakkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah saudara yang dinamakan mengandalkan Tuhan. Kemudian ciri-ciri orang yang rendah hati lagi apa? Kalau kita lihat lagi di dalam ayat inti, ayat utama pada firman Tuhan pagi hari dalam 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk ya di hadapan Tuhan. Duduk. Saudara tahu duduk? Duduk artinya dia menundukkan diri kepada orang yang lebih tinggi kekuasaannya. Orang kepada seseorang yang lebih tinggi kekuatannya, saudara. Jadi orang yang rendah hati kesukaannya apa? Duduk doa di hadapan Tuhan, saudara. Itulah yang dilakukan Daud. Dia duduk di hadapan Tuhan, kemudian mengucap syukur, saudara. Daud sangat bersyukur atas apa yang ia rasakan dan alami selama ini. Dia sadar asalnya dahulu. Ya, dia sadar asalnya dahulu dan siapa dia dahulu. Dan oleh pertolongan dan campur tangan Tuhanlah semata-mata ia bisa seperti sekarang ini. Haleluya, saudara. Kalau saudara tidak menyadari saudara asal saudara dulu dari mana, saudara tidak menyadari bahwa saudara itu dulunya itu siapa sih saya ini dulu. Saudara tidak sadar saya ini asalnya dulu dari mana dan oleh siapa sehingga kita bisa seperti saat ini, saudara. Inilah yang disadari oleh Daud. Daud sangat bersyukur karena semuanya itu adalah campur tangan Tuhan. Ia bisa seperti sekarang ini. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 9, Tuhan mengingatkan Daud dari mana dia berasal. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang yang besar yang ada di bumi ini. Haleluya, saudara. Jadi Tuhan mengingatkan Daud. Asalnya dia dari mana, saudara? Daud itu dari mana asalnya? Dia seorang gembala yang hanya memiliki 2-3 ekor domba. Namun Tuhan angkat, Tuhan ambil. Kalau saudara lihat historisnya seorang Daud itu sebelum menjadi raja. Dia angkat, dia ambil menjadi raja atas umat Israel. Kemudian apa lagi? Sehingga sampai saat ini dibuat nama itu menjadi nama yang besar. Nama yang besar seperti nama-nama orang yang besar yang ada di bumi ini. Kalau kita ingat saudara asal kita ingat siapa kita dulu, kita pasti akan sangat-sangat
bersyukur. Oleh karena semuanya itu adalah bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, Daud adalah tipe orang yang tidak terkena sindrom lupa diri. Sindrom lupa diri. Saudara tahu sindrom lupa diri? Sindrom lupa diri itu artinya dia lupa, saudara. Dia dulu dari mana? Dia dulu tuh siapa sih? Siapa dia tuh nggak masuk hitungan. Tapi sekarang, sampai sekarang, saat ini, sudah sedemikian sampai saat ini, Tuhan menyertai. Dia tidak lupa diri, saudara. Lupa diri, tidak ingat. Tidak ingat bahwa apa yang dicapainya selama ini, saudara. Ada sebuah kekuatan yang menyertainya. Amin, saudara. Semoga kita tidak menjadi orang yang terkena sindrom lupa diri, saudara. Amin. Tidak terkena sindrom lupa diri. Oleh karena itu, saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertanyaannya saudara, pertanyaannya yang harus kita jawab. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih lupa asal kita? Apakah kita masih lupa siapakah kita, saudara? Kita sebentar lagi memasuki tahun yang baru. Adalah sebuah refleksi yang sangat bagus. Pertanyaan ini sangat bagus, saudara. Apakah kita saat ini masih bisa berkata seperti yang dikatakan Raja Daud dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap ucapan syukur kita dengan berkata, "Who am I, O Lord?" Atau, "Oh Lord, you know who I am." Jadi bukan who am I, tapi who I am, saudara. Apakah saudara ini masih bisa berkata, siapakah aku Tuhan? Atau sebaliknya, Tuhan, Engkau tahu siapa aku? Apakah dengan demikian, saudara? Jawaban-jawaban ini kembali lagi kepada pribadi kita. Biarlah di penghujung akhir tahun ini kita diingatkan, kita disadarkan bahwa apapun yang kita peroleh saat ini, baik itu dalam kehidupan, apapun yang kita miliki saat ini, itu semuanya berasal dari sebuah kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menundukkan diri. Kita bisa memiliki kerendahan hati dan berkata kepada Tuhan, "Who am I?" Ya, siapakah aku ya Tuhan? Siapakah aku ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Haleluya, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut tahun baru. Kiranya tahun baru ini semakin penundukan diri kita ada di dalam kehidupan kita. Penundukan diri kita kepada Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa semuanya ini oleh karena Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita. Yes, selamat tahun baru. Sukses selalu. Tuhan memberkati.